kembali menunjukkan bahwa ada kesadaran masyarakat, teman-teman kepala desa untuk melakukan sesuatu. Jadi diakui atau tidak, lahirnya Undang-Undang Desa tidak bisa lepas dari satu pergerakan di tahun 2006. Jadi sejarahnya ada, tercatat di catatan digitalnya Anda, salah satunya adalah Undang-Undang 32 harus dibagi dengan dipecah dengan 3 undang-undang. Itu kejadiannya di satu forum di Jawa Tengah, di ruang Kesbangpol Jawa Tengah. Itu sedikit bernostalgia, jadi karena memang wis rada tua kadang-kadang perlu nostalgia kan gitu. Monggo Mas Kolir, yang ingin disampaikan, ini salah satu tokoh pergerakan di Trenggalek. Monggo Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua yang di forum ini. Menarik ini dari Pak Mukawam tadi bahwa saat ini dana desa sudah ilegal lah. Ini menarik bagi kami yang di desa. Terus kami di desa, Pak. Ya, sangat menarik kalau ini sudah dikatakan sebagai dana ilegal ketika negara atau pusat tetap mentransfer ke desa. Untuk saat ini sudah kalau di Trenggalek ya, di Trenggalek itu sudah masuk di yang tahap 2. Yang 40% tahap 2 itu sudah ditransfer dengan mekanisme yang tahap 2 sudah jalan ya, Mas? Ya. Tahap 2-nya sudah masuk ya? Sudah masuk. Ini sudah masuk sampai tahap 2. Ini kan jadi barang ilegal menurutnya Pak Mukawam tadi. Nah, itu yang jadi lucu di negara kita mungkin ya. Yang juga ini lah, mungkin segitunya kok untuk misalkan ini ya, penghapusan, saya berpikirnya gini lah. Sebegitu kacaukah negara ini secara ekonomi sehingga untuk angka 70 triliun lah itu dibagi ke seluruh Indonesia, itu sampai dibatalkan kan. Ini kan bukan pengurangan tapi pembatalan. Apakah sudah sebegitu parahnya ekonomi kita? Nah, mungkin tadi yang saya setuju dengan Pak Soleh tadi, ini harus benar-benar ahli ekonomi yang bicara nanti di MK. Sudah separah inikah Indonesia sampai membatalkan DD? Yang kalau kita ngomong ini seluruh Indonesia, ini ya hanya ya, kalau kami ngomong ya hanya 70 triliun lah. Ya, sampai teganya dibatalkan, bukan hanya dikurangi. Ini yang jadi pemikiran kami di Trenggalek kemarin. Kepala desa, perangkat desa, asosiasi itu sudah kumpul-kumpul ngomongin ini. Mosok sih segitunya lah Indonesia ini. COVID ini segitunya. Toh saat ini misalkan aturan-aturannya sudah ngomong dana desa untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah, ya ini jadi kekhawatiran kami semua sebenarnya. Karena jujur saja untuk daerah-daerah seperti kami di Trenggalek, tidak banyak daerah desa-desa yang sudah punya PAD misalkan. Mau tidak mau ketika nanti misalkan di bulan Agustus ternyata nota apa namanya itu istilahnya di pidato kenegaraan itu sudah munculkan lagi dana desa, ya sudah. Saya yakin seperti tadi disinggung Pak Soleh, ini kepala desa baru akan bergerak, baru akan rame-rame ketika itu sudah diputuskan berhenti, dan itu saya yakin nanti sudah katakan nasi sudah jadi bubur, akan sangat sulit untuk mengembalikan bahwa ini tidak jadi dibatalkan misalkan, tapi di nota keuangan APBN sudah tidak ada. Ini saya berharap mungkin akan timbul seperti tadi, misalkan gerakan moral di desa-desa, di seluruh kabupaten lah katakan, di setiap kabupaten menolak untuk itu. Paling tidak ada gerakan moral bahwa dana desa ya pasal itu harus dihapuskan dari undang-undang itu. Mungkin ya gerakan moral di semua kabupaten bahwa menolak untuk itu. Selain memang ya tetap kami akan sangat mendukung langkah yang ditempuh untuk ke MK
Dan kemarin kami dari PPDI Trenggalek juga sudah kumpul, pengurusnya sudah kumpul, siap untuk membackup itu. Artinya biasanya kalau oke lah, kalau wul-wulan, kalau mau iuran ya kita siap. Kita siap. Itu sudah kemarin sudah diobrolkan di pengurus PPDI Kabupaten Trenggalek di kabupaten. Saya yakin ini karena tadi memang sama dengan yang tadi Mas Hermawan di Bogor, masih banyak saat ini kepala desa yang belum menyadari bahwa ini ada ancaman itu. Karena kita semua masih ribet urusan BLT, masih kades-kades ribet di protes warganya terkait bantuan BST, macam-macam bantuan yang di desa, dan saat ini sudah timbul polemik-polemik yang akhirnya kepala desa jadi tersita waktunya ke situ, lupa. Bahkan banyak desa, Mas Koco, di Trenggalek yang lupa kalau saat ini COVID itu masih ada di sekitar kita, virusnya, tapi sudah sibuk dengan urusan bantuan. Kita sudah lupa. Banyak desa yang lupa bahwa saat ini COVID-19 itu masih ada di desa, masih ada di sekitar kita, tapi saat ini kami semua itu disibukkan dengan urusan data yang salah, kayak bantuan yang tiba-tiba ke orang kaya yang akhirnya tetangganya jadi ke balai desa, ini sibuk dengan itu. Mungkin itu di Trenggalek. Saya secara pribadi ya berterima kasih lah, secara umum kami dari Trenggalek berterima kasih untuk tim, kami support kemarin dari PPDI Trenggalek, siap untuk support pengajuan ke MK ini. Terima kasih Mas Koco. Apa ya? Oke, terima kasih. Yang menarik mungkin ke Mas Soleh ini. Mas Soleh, momentumnya sepertinya kan akan kita lihat di laporan atau penyampaian nota keuangan yang nanti mungkin akan disampaikan oleh pemerintah. Artinya saya melihat menariknya adalah ketika tadi disampaikan kalau kemudian masih ada dana desa, itu kan berarti abai terhadap undang-undang yang sudah menghapuskan atau membatalkan pasal itu, gitu kan? Kalau masih ada dana desa. Kalau nggak ada dana desa, ada kesadaran serentak bahwa ternyata undang-undang dijadikan pegangan untuk tidak mengalokasikan. Kalau tidak ada dana desa, mungkin itu menjadi momentum kesadaran bareng dari teman-teman. Tapi kalau kemudian di dalam nota keuangan masih ada dana desa, mengikut dengan aturan pasal 2 atau pasal berapa yang tadi disampaikan, pasal yang di atas tentang transfer daerah dan dana desa, apakah kemudian itu akan jadi peredam untuk kemudian oleh buktinya juga masih dianggarkan. Apakah kemudian ada peluang langkah hukum yang lain yang bisa dilakukan ketika dialokasikan berarti kamu melanggar undang-undang dan seterusnya. Masalah bisa diberikan pandangan, Mas? Oke, Mas Dimyati mungkin sebelum Mas Soleh. Kalau saya mengutip apa yang disampaikan Pak Mukawam, jelas. Jadi dengan berlakunya undang-undang ini, dengan berlakunya undang-undang 2, maka dana desa itu mulai Maret Perpu diundangkan, 16 Mei undang-undang diundangkan, dana desa ini sudah tidak ada. Karena kalau melihat unsur pasal di 72, apa itu undang-undang desa? Apa itu dana desa? Dana desa adalah belanja pusat, kewajiban pemerintah pusat, haknya desa sebesar 10% yang dipergunakan untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Ketika dengan berlakunya Perpu nomor 1 dan Undang-Undang 2, ketentuan itu sudah tidak ada. Karena tidak ada celah peluang di undang-undang memberikan ruang pada pemerintah pusat ikut ngatur DD. Jadi ketika ini sudah dicabut, berarti DD ini sudah nggak ada. Akhirnya muncullah ini
BLT DD. Jadi pemerintah desa hanya dititipi kayak menjadi DD kan gitu. Jadi BLT ini belanjanya pemerintah pusat, bukan belanja pemerintah desa. Tidak ada satu desa pun di Indonesia yang dalam penyusunan RKP Des maupun di Musdesnya itu menjadi bagian program untuk penyediaan BLT, nggak ada. Penegasan dari mantan Ketua Pansus Undang-Undang Desa saya kira tegas. Dana desa dengan di undang-undang ini sudah tidak ada. Berarti kalau ada transfer dari APBN ke desa ini legal. Saya kira pernyataan Ketua Pansus ini bisa kita jadikan juga. Oke, Mas Soleh kayaknya sudah bisa memberikan responnya, Mas. Ini kalau saya sih lebih dalam konteks, kalau saya lebih dalam konteks kejadian apapun kan sisi hukum itu masih memungkinkan untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan. Artinya ketika kemudian sudah jelas undang-undangnya bahwa pasal itu sudah dibatalkan, maka ketika pasal itu dijalankan, yaitu berarti kamu bermasalah kan gitu. Nah kalau kemudian itu tidak dijalankan, maka kemudian teman-teman kepala desa juga merasa bahwa oh ini artinya kesadarannya kemudian akan lebih cepat terbangun kan gitu. Kira-kira gimana Mas Soleh? Jadi kembali tadi seperti apa yang saya sampaikan. Nah ini kan kaitannya kalau misalnya di dalam nota pembacaan tanggal 16 Agustus oleh Presiden, ternyata yang dibacakan itu bahwa masih ada dana transfer DD. Nah ini apakah ini bagaimana, ini legal apa tidak kan gitu loh. Nah, jadi sekarang itu kan persoalannya begini, ada dua, kita bicara hukum apa bicara duit. Kalau itu bicara duit meskipun ilegal tetap duit, yang penting bisa diterima oleh teman-teman desa. Nah, tetapi bagi saya, karena kita ini hukum, maka kepastian hukum ini yang harus kita ungkapkan supaya pemerintah itu sadar bahwa mereka itu sudah salah memasukkan pasal. Kan begitu. Itu kalau nanti di dalam nota keuangan dibacakan masih ada anggaran untuk dana desa. Kalau ternyata tidak ada, oh ya berarti benar. Pasal 28 itu adalah kesengajaan. Pasal 28 ayat 8 memang tujuannya untuk menghapus dana desa. Kenapa dimunculkan pasal 2 ayat 1 huruf I? Supaya teman-teman kepala desa itu nggak sadar dengan pasal 28 ayat 8-nya. Jadi fokusnya itu hanya kepada, oh masih ada, oh ini hanya soal pengalian ke BLT dan lain-lain, kan gitu loh. Jadi saya ingin di sini supaya segera teman-teman kepala desa itu sadar. Jangan lagi bicara soal, oh saya masih nerima dana, berarti aman. Bukan. Ini bukan soal aman dan tidak aman, ini soal kebaikan. Soal kebaikan dari pemerintah pusat supaya tidak didemo oleh teman-teman kepala desa. Oh si ono, berarti kamu tidak usah demo, kamu tidak usah protes. Tapi tidak ada jaminan bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi kalau itu masih ada. Sebab pasalnya sudah dicabut atau sudah dibatalkan. Jadi kepastian hukum itu menurut saya titik utamanya. Oke. Artinya memang semangat yang coba dibawakan sebenarnya lebih dalam koridor bagaimana kita melakukan tindakan ini karena memang ada catatan dari produk hukum ini yang kemudian punya dampak yang memungkinkan dan sangat legal dilakukan ketika dana desa itu tidak dialokasikan di tahun depan karena memang secara aturannya seperti itu. Artinya ini kan lebih pada memberikan kesadaran kepada pembuat kebijakan juga bahwa ya kamu bikin aturan ini harus jelas ini maunya yang seperti apa. Mungkin Pak gitu ya, Pak Suryo, yang menggelitik itu kan begini. Kalau ada dana desa,
dipergunakan oleh kepala desa tidak sesuai tupoksinya, bukan pembangunan ternyata digawe kawin maneh misalnya kan gitu toh. Maka dia kena tindak pidana korupsi. Betul. Pertanyaannya, kalau dana desa itu ditransfer yang dalam bahasa tadi itu ilegal, sudah dicabut oleh pasal 28 ayat 8, apakah itu tidak korupsi? Pertanyaannya begitu, sebab pasal korupsi baik itu pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, barang siapa yang merugikan keuangan negara, baik itu menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Orang lain ini kan bisa kepala desa, bisa masyarakat yang menikmati. Pertanyaannya, berani tidak polisi melakukan pengusutan? Berani tidak kejaksaan? Berani tidak KPK? Karena sebab ini kan dampaknya luar biasa. Bayangin pemerintah yang melakukan kesalahan, yang menikmati adalah orang-orang desa. Tentu menurut saya itu tidak akan terjadi pengusutan oleh pihak berwajib. Masa pihak berwajib mengusut keputusan dari pihak pemerintah itu enggak. Cuman saya ingin memastikan ketika itu bicara ilegal kan berarti itu melanggar hukum. Konsekuensinya kalau melanggar hukum, merugikan keuangan negara, yaitu masuk wilayah tindak pidana korupsi kan. Oke, ini semakin kalau ngobrol sama orang hukum ini memang semakin asik aja. Setiap celahnya itu kan ada di sini dan saya sangat bisa memahami bahwa on prosesnya seperti ini, on prosesnya seperti ini. Memang ini kadang yang disampaikan terakhir dari Mas Soleh tadi yang saya tangkap itu sama seperti ketika kemudian teman-teman perangkat desa itu mendapat perlakuan tidak pas dari kepala desa kemudian difita kompli. Akhirnya kan antara kemudian ingin mempertahankan secara aturan hukumnya penghentian ke perangkat desa itu tidak sesuai aturan, tapi sisi yang lain karena di lingkungan desa kalau kemudian menggugat itu kok rasanya ora pantes jabatan digugat dan seterusnya. Artinya ini memang uniqueness dari satu aturan dan seterusnya ini menarik untuk kemudian dibedah. Tapi kayaknya Mas Mokom harus memberikan kan kita sudah sepakat sampai jam 9 karena ini menyangkut pola acara kita, jadi memang masih ada sisa waktu 10 menit saya khususkan untuk para tokoh-tokohnya, narasumber utamanya. Mas Mokom, monggo bisa memberikan pandangan-pandangannya mungkin di bahasa teman-teman yang lain itu closing statement. Monggo Mas Mokom. Ya, terima kasih. Closing apa lagi yang harus saya lakukan? Loh, kalau closing statement itu kan untuk menutup obrolan kita hari ini, benang merahnya apa yang mungkin karena ini disaksikan, insya Allah disaksikan oleh teman-teman kepala desa. Saya juga masalah berkembang mulai dari provokasinya Mas Suryo, pendapatnya itu Mas Soleh, ya. Kemudian Mas dari Bogor, kemudian dari Trenggalek Pak Khalil, ya, dan banyak yang lain yang mendengarkan daerah. Pertama bahwa tolong baca undang-undang desa secara benar. Satu. Kenapa? Mas Soleh, ini banyak sekali orang yang tidak memahami desa dengan definisi undang-undang 6. Definisi desa dalam undang-undang itu berbeda dengan 32/2004, berbeda dengan 2299, berbeda dengan 579, berbeda dengan 574, berbeda dengan 1968 dan lain-lain. Jadi perspektif yang dibangun oleh semua stakeholders ini, desa itu unidentified, Mas. Tidak berdasar pada definisi dalam Undang-Undang 6 itu. Sehingga persepsi yang dibangun ini adalah desa hari ini sama dengan desa 10, 15, 20 tahun yang lalu. Ini Mas Suryo. Pak Suryo hari ini berbeda dengan Suryo 10 tahun yang lalu, berbeda dengan Pak Suryo 20 tahun yang lalu. Nah, perspektif ini saya kira harus disadarkan kepada semua stakeholders, terutama adalah oleh pemerintah dan teman-teman kepala desa dan aparat desa. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ya, emosi ya yang dikembangkan pada undang-undang ini lahir, saya kira harus juga digunakan
di dalam rangka menghadapi JR yang dikomandoi oleh Pak Soleh ini. Tidak menang. Ya, artinya hanya dilihat separuh mata aja oleh pemerintah gitu. Pak Soleh itu sudah menjelaskan bagaimana pentingnya membangun desa. Kemudian apakah tidak penting rupiah itu untuk membangun desa. Kemudian minta lagi tolong ekonom-ekonom yang bisa melakukan matematika ekonomi bahwa pembangunan dana APBD itu desa masih diperlukan. Ya. Jadi nanti ada data-data kenapa untuk subsidi sekian, kenapa untuk BUMN sekian, kenapa untuk recover UMKM 150 triliun, kenapa yang lain. Sehingga posisi dana desa itu dalam kacamata saya itu adalah bagian kecil dari APBN yang penting. Ya, maaf, bagian penting walaupun itu jumlahnya tidak terlalu besar dibanding misalnya adalah negara menyelamatkan BUMN. Jadi artinya bagi saya kalau saya presiden kecil untuk memberikan bantuan kepada untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 6 itu berdasar pada Undang-Undang 6 untuk dana desa itu kecil sekali itu. Nah kecil saja masih diganggu. Jadi emosionalitas, perasaan ya, bukan emosi lah mengenai negatif tidak. Tapi bahwa semangat kawan-kawan untuk melakukan keberpihakan terhadap berlakunya dana desa, saya kira masih diperlukan. Ya, jangan sampai kemudian ini hilang momentum. Ya, tadi saya sudah WA ke Mas Koco, Mas, beberapa pihak yang men-JR Undang-Undang 2 2020. Ternyata, Mas, di antara sekian 6 yang melakukan JR itu belum ada yang berkaitan dengan yang disampaikan oleh Mas Soleh tadi berkaitan dengan pasal 72 ayat 2 itu. Jadi itu saya kira dari Boyamin, Pas Boyamin dari pengacara di Solo, itu masih belum ada yang khusus mengenai undang pasal 28 ayat 2 itu. Jadi saya kira besok atau dalam secepatnya harus melakukan kaitannya dengan men-JR pasal 28 itu karena belum ada yang men-JR pasal 28 itu. Nah, ini membuktikan bahwa hanya Mas Suryo dan teman-teman lah yang menyadari bahwa itu persoalan gitu. Bagi yang lain barangkali kalau perlu dininabubukan kepala desa itu jangan sampai kemudian protes terhadap Undang-Undang 2 tahun 2020 ini. Nah, karena itu terakhir yang katakan bahwa bagi saya ini Mas Soleh ini no or never, Mas. Ya. Jadi Mas Koco, sekarang atau tidak sama sekali men-JR itu. Setuju. Kalau sekarang JR harus menang. Itu. Dan karena itu settingnya adalah bukan dokumen setting kita adalah ya sekarang harus kita lakukan. Besok udah terlambat. Jadi no or never itu penting sekali Mas Koco untuk memberikan satu promosi kepada kepala desa. Tadi Mas Hermawan sampaikan bahwa 414 kepala desa pun masih ada yang belum menyadari bahwa itu problematika yang akan datang dalam pembangunan desa. Jadi saya kira no or never masih tidak ada lain, Mas, karena mau kepada siapa lagi kalau sampai tidak bergerak. Kenapa? Pemerintah pusat juga tutup mata, DPR juga tutup mata, ya. Kenapa? Karena terjadi satu proses demokrasi yang hari ini saya kira demokrasi kita sudah demokrasi yang one demokrasi, tidak lagi ada kekuatan oposisi dalam tanda petik ya, dalam tanda petik ini ya di Republik ini. Jadi semua DPR, semua Senayan itu sekarang sudah apa kata pemerintah sudah dilaksanakan. Ini saya kira membahayakan bagi demokrasi kita ke depan. Itu Mas Koco. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Mukom. Mas Demiati, closing statement nanti yang jadi gongnya Mas Soleh. Oke. Terima kasih. Yang jelas kami sudah memulai, kami sudah melangkah. Dukungan partisipasi semua pihak, kepala desa, perangkat desa yang ada, kita harapkan untuk kesuksesan Mas Soleh dan tim untuk di MK. Saya kira itu, Mas Suryo. Assalamualaikum. Mas Soleh, monggo. Mas Suryo, di MK itu kalau misalnya besok kita daftar ada waktu sekitar 3 minggu baru nanti akan sidang pertama. Nah, sidang pertama itu adalah nasihat-nasihat dari hakim panel, 3 hakim konstitusi akan memberikan masukan. Jadi kalau besok itu baru 2 kepala desa,
yang sebagai pemohon, harapan kita nanti pada saat perbaikan ada representasi misalnya, oh ini perwakilan Sulawesi, kepala desa A, perwakilan Sumatera siapa, Kalimantan siapa, Papua siapa, Jawa Tengah, supaya kita ingin menggiring kepada opini bagi hakim konstitusi bahwa persoalan ini persoalan yang serius, persoalan ini menjadi keprihatinan bersama bagi masyarakat desa, tidak hanya oh ini Madiun, oh ini Jawa Timur, enggak. Kalau bisa itu semakin banyak semakin bagus. Meskipun penggugatnya itu pokoknya 100 orang dengan 1 orang nilainya sama, tapi kita ingin ini sebagai kampanye, sebagai kampanye kepada publik supaya semakin banyak daerah itu terlibat, desa terlibat, itu akan semakin membangun ya, menggugah semangat dari desa-desa yang lain yang selama ini tenang adem ayem, tidak merasa terganggu adanya pasal 28 ayat 8. Sekali lagi, ayo ini sebagai langkah awal menjadi introspeksi kita. Kalau tadi bahasa Pak Mukom, kita nggak boleh terlena. Ini adalah momentum ternyata dana desa yang berlaku baru mulai 5 tahun yang lalu, ini kayaknya mau diganggu lagi, mau diganggu supaya ini tidak terrealisir kan itu. Dengan munculnya pasal 28 ayat 8 Undang-Undang 2 tahun 2020. Prinsipnya saya senang, saya siap mendampingi teman-teman karena ini menjadi upaya terobosan hukum, keberanian kita melawan ketidakadilan yang akan muncul bagi majunya pembangunan di desa-desa itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Mas Nurun, Waalaikumsalam. Intinya butuh dukungan dalam konteks kesadaran bahwa ada sesuatu dengan produk hukum, bahwa kemudian langkah-langkah hukum sudah dilakukan atau sudah dipersiapkan oleh Mas Dimyati dan juga Mas Soleh, khususnya dalam hal ini Mas Soleh yang mendapat kuasa untuk melakukan langkah-langkah hukum. Salah satu yang kemudian menjadi penting yang saya tangkap dari Mas Soleh adalah dukungan dari teman-teman kepala desa dan perangkat desa. Saya pernah mengalami itu pada saat kita mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung terkait dengan beberapa pasal di PP 72 karena wilayahnya PP bertentangan dengan undang-undang, akhirnya masuknya di Mahkamah Agung, dan memang betul seperti yang disampaikan Mas Soleh tadi, real dukungan dari yang mendapatkan dampak langsung atau yang terkena dampak langsung itu menjadi sangat penting. Kebetulan ulang tahun TV Desa tanggal 16 kemarin, saya nggak tahu teman-teman sempat mengikuti atau tidak, kita kemarin ada acara ulang tahun. Nah, salah satu yang kemudian kita dukung adalah bagaimana membangun database perangkat desa. Memang konsentrasi kita kemarin perangkat desa. Jadi database perangkat desa. Kami sudah dengan mendukung teman-teman dari PPDI dan PT Publisker untuk meluncurkan satu aplikasi, platform aplikasi database di Play Store, itu perangkat desa. Perangkat desa, tertulis nama di situ perangkat desa, bisa di-search nanti di Play Store, itu mungkin bisa menjadi salah satu cara untuk kemudian lebih memudahkan kita berkomunikasi. Silahkan mendownload, mengisi data-data di sana, dan nanti akan saya minta ke tim database untuk kemudian bisa menyampaikan informasi dan meminta dukungan, apakah memang mendukung apa yang dilakukan oleh teman-teman, sehingga bentuk dukungannya akan seperti apa, apakah ada surat tertulisnya atau kemudian ada nomor rekening yang mungkin bisa disampaikan dan seterusnya. Itu nanti secara teknis kita bisa diskusikan lebih lanjut. Tanpa terasa 21.00 sudah sampai pada waktunya. Saya harus menutup pertemuan ini. Kepoin Desa reguler kita jam 10 sampai jam 11 siang. Hari ini kami tidak ada kepoin jam 10 sampai jam 11 karena ada Kepoin Desa spesial malam ini. Terima kasih untuk semua narasumber. Makasih Mas Dimyati, makasih Mas Soleh, makasih Mas. Oke, makasih juga Pak Suryo yang sudah menyampaikan pandangan-pandangannya.
saya berharap semua memandang ini sebagai sesuatu yang positif, bahwa kita tidak sedang melakukan provokasi, kita tidak sedang melakukan intimidasi terhadap pihak manapun, tidak sedang melakukan langkah-langkah yang lagi video call, lagi meeting. Kita sedang coba jalankan dalam koridor ya soalnya mamamu telepon. langkah-langkah hukum yang memang harus dilakukan dan sangat wajar harus dikerjakan oleh mereka-mereka yang memang merasa tidak nyaman atau merasa terganggu atau merasa kurang pas dengan satu produk hukum, maka dilakukan aksi-aksinya dalam proses hukum. Saya pikir itu yang bisa